Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk ketua kelasnya Haidar membacakan doa. Mari teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebagai rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu ini wajib dulu, karena ini masih dalam rangka 10 November ya, Hari Pahlawan. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang bernuansa pahlawan. Daftar hadir sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Silahkan kalian isi dulu Google Classroom-nya dengan daftar hadir kalian. Saya sambil cek juga ini. Dan sih sudah diisi. Sekarang saya ingin memberikan kalian semangat belajar dulu, motivasi belajar dulu, agar hari ini pembelajaran kita lebih bermakna dan lebih bersemangat lagi. Coba ada yang menyimak benar-benar maksud dari motivasi pagi ini. Silahkan, coba ada yang mau menyampaikan? Berbalas budi antara anjing dengan bangau. Oke, semangat ya hari ini ya belajarnya ya. Jangan pernah menyerah dan terus menolong siapapun itu dan tidak memandang orang seperti apa. Oke, masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu itu belajar tentang apa ya? Konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, Bluetooth, Wi-Fi. Iya, betul. Jadi kita kemarin itu, minggu lalu itu kita udah belajar Wi-Fi seperti apa. Jaringan Wi-Fi yang terkoneksi di handphone, di laptop, dan lain sebagainya. Kemudian jaringan Bluetooth dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang nih saya mau nampilkan dulu video. Coba kalian simak, kira-kira kita ada hubungannya nanti ya, ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Kira-kira kalau kalian lihat dari videonya nih, kita mau belajar tentang apa? Coba ada yang bisa menjabarkan ke saya. Tentang teknologi. Tentang teknologi. Kalau yang kalian lihat teknologinya itu ada dua zaman. Teknologi apa yang pertama tadi? Zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau dilihat dari videonya, kita nanti itu akan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi sebelum kita mempelajari materi ini, kita lihat dulu nih tujuan dari pembelajarannya itu apa, supaya nanti kalian lebih terarah. Jadi nanti kalian itu mampu nih memahami berbagai manfaat dari penggunaan media sosial. Nah, peserta didik juga nanti mampu mengemukakan dampak buruknya dari penggunaan media sosial, terus bahaya dan ancaman dari penggunaan media sosial, kemudian mampu menerapkan etika penggunaan media sosial. Selain itu, kalian nanti juga mampu nih mengoperasikan media sosial dengan baik dan berguna, serta mampu membuat media sosial. Wah, kayaknya menarik nih pembelajaran kita hari ini nih. Sebelum kita melanjut ke materi, adakah yang mau menjelaskan ke saya media sosial itu apa? Coba silahkan. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke, ya nih. Media sosial itu adalah sebuah media online
dengan para penggunanya bisa dengan mudah nih berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual. Ternyata media sosial itu luas sekali ya. Ininya lebih banyak sekali pengertiannya dari media sosial itu. Kemudian ada beberapa jenis media sosial nih. Kira-kira dari keempat media sosial ini, kalian pengguna media sosial yang mana? Facebook kah, Twitter kah, Instagram, atau YouTube? Atau bahkan keempat-empatnya kalian menggunakan semua? Coba, yang mana kalian lebih sering menggunakannya? YouTube. Kenapa alasannya kalau pakai Simple aja sih. lebih banyak mencari informasi ya kalau di YouTube ya, video yang ini ya. Instagram sama pakai juga ya. Pakai. Twitter juga. Twitter pakai. Kalau Facebook? Enggak. Oh enggak ya, lebih nyaman 3 ini dibandingkan Facebook ya. Oke. Nah itu tadi beberapa jenis media sosial ya, yang kebiasaan kita gunakan, yang kalau bangun tidur scrollnya apa? YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ini media sosialnya. Nah ternyata untuk mengoperasikan media sosial itu ada caranya dengan baik. Seperti apa coba? Kira-kira kalau kamu buka handphone, lihat HP, buka media sosial, apa yang sebaiknya digunakan yang dengan baik itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Mengomentari dengan baik tanpa ada unsur merendahkan, unsur body shaming, cyberbullying. Oke, selain untuk mengoperasikan media sosial dengan baik, ada manfaatnya ternyata. Selain hal buruk itu, ternyata media sosial itu punya manfaat. Coba, kira-kira yang kamu dapat dari manfaat media sosial ini apa? Untuk pendidikan. Untuk pendidikan, ada lagi? Selain pendidikan apa lagi? Bisnis. Bisnis, apa lagi? Informasi. Tips dalam kehidupan. Ada lagi? Informasi, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nambah Wawasan. Oke, manfaat media sosial itu ternyata luas juga, banyak. Selain, nah ini sekarang nih, kita juga pakai media ya, media. Saya menyebarkan link untuk kita bergabung pada saat Meet ini pun saya menggunakan media sosial ya. Dan grup belajar kita juga menggunakan media sosial. Kita juga pakai Google untuk belajar. Jadi sekarang itu luas. Kalau kita mau belajar tidak mesti harus pakai apa? Buku saja yang dibuka. Udah pinter semua nih, cari tugasnya di YouTube atau di Google. Apalagi kalau udah ketemu soal yang nggak tahu jawabannya apa, ya kan, pasti nyarinya di Google. Lebih teliti lagi ya kalau memanfaatkan media sosial. Selain ada manfaat, ternyata dia juga ada dampak. Kemudian ada ancaman dari pengguna media sosial. Kira-kira kalau dilihat dari dampaknya, dari ancaman pengguna media sosialnya tuh, ada yang bisa memberikan contoh ke saya tidak? Kayak hacking atau Pencemaran nama baik, Cyberbullying. pelanggaran undang-undang, Bullying. cyberbullying, cyberbully. body shaming, Cyberbullying. Terus? Lebih kayak pencemaran nama baik, ini ya, Kecanduan. pencemaran nama baik. Kemudian hacker Mental. itu kayak apa ya? Dia menggunakan jadi kayak misalkan kayak ada penggunaan media sosial orang terus tanpa izin digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Itu dampaknya untuk ke kitanya jadinya lebih kayak ini ya, dirugikan ya. Ternyata dalam penggunaan media sosial itu ada etika penggunaan media sosialnya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Hilfa itu, gunakanlah bahasa yang sopan dan kemudian menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ternyata kalau di media sosial itu harusnya ya, seperti aksi kekerasan, pornografi, penyebaran sara itu harusnya difilter. Tapi pada kenyataannya, semua hal yang ada 3 ini ternyata memang sudah tersebar ya. Tahu, kalau menurut saya sih kebanyakan ya memang tidak difilter oleh si admin yang punya akun sosial media itu ya. Harusnya kita kalau mau
upload itu kita harus ini dulu ya, diverifikasi dulu nih kira-kira nih layak atau enggak masuk ke dalam Instagram, masuk ke dalam YouTube, atau masuk ke dalam Facebook. Nah, kemudian cross-check kebenaran berita, kemudian menghargai karya orang lain, kemudian membatasi informasi pribadi. Pengguna media sosial di Indonesia itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Kira-kira sudahkah kalian bijak dalam penggunaan media sosial kalian? Menurut Haidar, coba. Setengah-setengah. Sudah setengah-setengah. Yang lain, coba si Radi. Sudah bijak belum penggunaan media sosialnya? 60% lah, Bu. 60%. Nah, dari semua materi yang sudah saya sampaikan, adakah pertanyaan mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penggunaan media sosial kita sehari-hari? Adakah pertanyaan untuk materi hari ini? Ada, Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan kalian tugas. Seperti biasa, tugasnya dibagi kelompok dulu ya. Kita ada 16 orang, berarti kelompoknya 5-5-6. Oke, kemarin itu cowok-cowok, sekarang saya minta Hilfa, Okta, sama siapa ya satunya kemarin? Alodia. Alodia. Iya, Bu. Bentuk dulu kelompoknya, kirim di sini seperti biasa di di chat kita. Nah, di chat itu dikirim nama-namanya. Kelompok 1 siapa aja, 2 siapa aja, 3 siapa aja. Terus buka buat grup. Grup belajarnya dibuat dulu. Masukkan saya juga ke dalam grup belajarnya. Kalau sudah nanti saya berikan tugasnya di GCR. LKPD-nya itu kalian, ini sesuai dengan materi yang saya bagikan itu di bahan ajar. Tugasnya kalian amati dan catat media sosial yang terdapat di gadget. Kemudian buatlah salah satu akun media sosial, boleh Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, apalagi dan lain sebagainya lah, banyak ya. Kemudian jawabannya diketik di sini. Silakan ditulis satu akun saja, dipilih langkah-langkahnya apa. Kemudian kalian membuat suatu langkah-langkah untuk media sosial itu, kegunaannya apa dan kesimpulannya apa. Aktif di kelas diskusinya ya, sambil saya cek buka ini dulu. Oke, ini udah sudah mulai aktif kelompok 3, kelompok 1 belum ada komunikasi di grup. Sambil saya pantau di sini ya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 1 ini belum ada sama sekali diskusi di sini. Diskusikan media sosial apa yang mau kamu buat, kemudian nanti dari diskusi itu kesimpulannya apa. Silakan kalian diskusikan saja. Saya silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilfa Mela Pradisti. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Amda, Cantika, Hayu, dan Radi. Di sini Amda akan mempresentasikan dari kelompok 1. Silahkan. Jadi pertama-tama saya mau menjelaskan apa itu Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial atau bisa juga dibilang microblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Yang bertanya, fitur apa yang digunakan untuk mempromosikan bisnis atau jasa pada aplikasi Twitter? Ada beberapa fitur sebagai berikut. Advertising block. Ini adalah sumber resmi untuk iklan Twitter, pembaruan produk, tips, dan beberapa fitur lainnya. Ada conversational ads format. Fitur ini digunakan untuk mempromosikan merek dan berinteraksi dengan para pengguna Twitter. Oke, jadi kemampuan pemrograman komputer dan mampu menganalisis, mengubah, memodifikasi sistem atau software. Hacker, pemrograman, cracker, atau hunter.
Oke. 2 orang lagi, 1 lagi. Oke, next. Kita lihat. Juara 3-nya Johan. Kemarin juara 1 Johan. 2-nya Robi. 1 siapa sih? Siapa ya? Radi ternyata. Wah, yang tidak disangka-sangka. Oke. Sip. Oke, silakan kelompok 1, 2, atau 3 yang mau memberikan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui kegunaan media sosial, dampak positif dan negatif dari medsos, bagaimana attitude kita saat berada di media sosial, bagaimana mengomentari dengan baik tanpa ada unsur merendahkan, unsur body shaming dan cyberbullying. Lalu unsur positif yang akan kita dapatkan adalah mendapatkan informasi penting, mendapatkan penghasilan seperti penjualan online, promosi atau endorse, mendapatkan pengetahuan yang luas, mencari sesuatu yang tidak dimengerti, life hacks, untuk melakukan berbagai inovasi. Terima kasih Radi sudah memberikan kesimpulannya kepada saya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu ya benar, kita udah banyak belajar tentang media sosial, tentang kegunaannya seperti apa, dampak buruk dan baiknya juga seperti apa, itu ya yang sudah disampaikan oleh Radi tadi. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan belajar mengenai computation thinking. Jadi lebih banyak belajar berbeda dengan sosial media lagi ya, kita belajar computation thinking lagi nanti minggu depan. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Tetap terus bersemangat untuk belajar, jangan malas-malasan, karena kita masih dalam masa pandemi ini juga kita harus, walaupun belajarnya masih seperti ini, kita tetap semangat ya, oke, masih semangat belajarnya ya, oke? Ya, Bu. Oke, nah silakan Ya, Bu. untuk ketua kelasnya membacakan doa, karena kita di awal tadi sudah dimulai dengan berdoa, maka akhir di pembelajaran pun kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Haidar untuk membacakan doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kelas saya. Terima kasih sudah bersemangat di pembelajaran saya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes, tetap menggunakan masker. Tidak ada yang jalan-jalan dulu, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul. Kita masih pandemi, mudah-mudahan pandemi cepat habis. Di akhir tahun ini kita dapat berkumpul 100% belajar semua di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan kelas, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.